Halo, perkenalkan nama saya Amara Duyanggreni. Saya dari Fakultas Fisik dan Prodi Administrasi Publik. Hai, saya Cahya Cantika dari Fakultas Fisik, Program Studi Administrasi Publik. Halo, saya Amelia Salsabila, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Bye. Kami dari kelompok 7 akan memenuhi tugas wawancara Matkul Pancasila dengan tema Penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, tantangan dan solusinya. Halo kakak, ini dengan kakak siapa? Hai, kenalin aku Zia. Halo Kak Zia, aku mau mewawancarai ya tentang penerapan Pancasila di kehidupan masyarakat saat ini. Bagaimana sih Kak contohnya penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Jadi yang pertama, untuk sila pertama kita harus taat beribadah. Ya. Yang kedua itu menolong tetangga yang lagi kesusahan. Yang ketiga itu ikut gotong royong saat tetangga mungkin ada hajatan atau apa. Terus yang keempat itu mengikuti rapat RT RW. Untuk sila yang kelima itu kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Oh iya, begitu. Contoh penerapannya ya. Yang kedua itu apa sih Kak tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat saat ini? Mungkin saat ini kan kita ada di era globalisasi yang sangat Cepat. seperti itu, benar. Itu mungkin masuknya budaya asing, banyaknya berita hoax yang masuk, dan juga kita kan ada di digital, era digital. Iya, digital. Oke, yang ketiga yaitu berikan solusi dalam menghadapi tantangan dalam penerapan nilai Pancasila. Jadi yang pertama kita harus taat beribadah itu karena sesuai dengan sila pertama. Lalu kita bisa mengadakan festival budaya. Terus mungkin penegakan hak hukum yang harus ditegaskan lagi. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk wawancarai dengan pendapat Anda yang sangat baik dan masuk akal sekali. Sampai jumpa kembali Kak. Ya. Permisi kakak, boleh tanya-tanya bentar nggak? Aku mau tanya-tanya nih. Oh iya. Apa yang kakak ketahui tentang Pancasila? Menurut saya, Pancasila itu adalah dasar dan jiwa negara kita yang mengingat seluruh rakyat Indonesia. 5 silanya itu bukan sekedar aturan aja, tapi juga sebagai pedoman hidup bersama dalam keragaman. Menurut kakaknya itu contoh penerapan dari Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa kak? Intinya itu yang kita lakukan itu cuma 5 saja, yaitu pertama hormat antar agama, menjaga hak asasi manusia dan empati, cinta bangsa dan produk dalam negeri, demokrasi dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan gotong royong sesama yang membutuhkan aja. Semuanya nggak sulit, cuman butuh kesadaran bareng aja. Nah, menurut kakak kita sebagai generasi muda itu tantangan apa yang kita hadapi di era sekarang? Apa ya? Yang paling kelihatan sekarang ya media sosial, banyak hoax dan polarisasi, lalu orang makin individualis, perubahan gaya hidup yang membuat sikap individualisme yang meningkat dan budaya gotong royong menjadi luntur. Ada lagi ideologi luar negeri yang nggak cocok sama diri kita. Nah, menurut kakak nih, kita sebagai generasi muda itu kita harus ngapain sih? Solusinya ya, menurut saya apa ya? Yang pertama ya, mengajarkan literasi media biar nggak kena hoax. Kan banyak sekali ya yang terkena hoax gitu. Iya sih kak, bener banget, hoax itu. Yang kedua, kepemimpinan dari orang tua itu harus memberikan contoh nyata. Nah, terus nggak cuma omong doang ya kan. Terus yang ketiga, hidupin lagi kegiatan sosial kayak kerja bakti atau diskusi di lingkungan dekat, begitu aja sih kak. Oh iya sih kak, aku setuju banget soal pendapat kakak sih. Cuma semuanya itu harus ikut berpartisipasi aja sih. Oke, makasih ya kak udah mau aku wawancarain. Maaf banget nih aku mengganggu waktunya. Sama. Hati-hati.
Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Oke, aku izin duduk ya Kak. Oke. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih sama kakak, boleh nggak sih? Boleh. Oke, aku mau nanya lagi nih sama kakak. Coba jelaskan deh contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupannya sehari-hari itu contohnya kayak gimana aja sih? Ya, untuk sila pertama itu kita tidak boleh membeda-bedakan agama, kita harus kayak toleransi gitu. Untuk sila kedua kita harus bersikap baik dan adil, bersikap baik kepada sesama masyarakat di kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Untuk sila ketiga kita harus kerja bakti, gotong royong antar desa dan antar bermasyarakat itu. Dan untuk sila keempat kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan untuk sila kelima kita harus bersikap adil terhadap sesama masyarakat itu sendiri. Oke. Lalu apa saja sih Kak tantangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini? Tantangannya itu banyak, misalnya sikap individualis, kurang peduli sama lingkungan sekitar, mudah terpancing emosi di media sosial, dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Kadang orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Untuk solusinya menurut saya itu bisa dimulai dari diri sendiri, biasakan bersikap sopan dan menghargai perbedaan, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, peran keluarga, sekolah, dan lingkungan juga penting untuk menanamkan Pancasila di sejak dini. Oke. Bisa nggak sih kakak kasih pesan untuk teman-teman generasi muda ini untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan Gen Z sekarang? Makasih ya Kak sudah meluangkan waktunya buat Kak wawancara. Semoga doanya sehat selalu dan ada pastinya. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu Pancasila bukan sekedar hanya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, juga kita gunakan dalam bersosialisasi di masyarakat. Karena kita bangsa Indonesia memiliki berbagai macam agama, berbagai macam suku adat, dan Indonesia memiliki pedoman yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dan tetap satu jua. jadi fungsi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yaitu masyarakat dapat saling bergotong royong dan saling membantu sesama. Thank for watching.